persoalan pengelolaan sampah di Indonesia ini dialami oleh semua daerah, dan ini menjadi beban pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkait dengan pengelolaan sampah hari ini. Di Kota Ambon sendiri, kita diperhadapkan dengan pengelolaan sampah, baik aspek penanganan maupun aspek pengurangan sampah. Dengan kondisi Kota Ambon hari ini dengan jumlah jiwa 354.052 jiwa, maka setiap harinya di Kota Ambon jumlah timbulan sampah berkisar 220 sampai 250 ton per hari. Dari 220 sampai 250 ton per hari itu, pemerintah kota baru melakukan penanganan sebesar 195,5 ton per hari dengan mengangkutnya dari TPS ke TPA. Ada deviasi di situ sekitar kurang lebih 30 sampai 50 ton per hari. Nah, mengapa demikian? Hari ini perlu kita ketahui bersama, Ambon merupakan ibu kota dari Provinsi Maluku. Ambon merupakan pusat berbagai aktivitas pemerintahan, pendidikan, ekonomi bisnis, perdagangan, dan aktivitas lainnya. Sehingga hari ini migrasi penduduk dari kabupaten kota di luar Ambon atau yang ada di Maluku, bahkan juga dari daerah lain di luar Provinsi Maluku, masuk setiap harinya di Kota Ambon. Dan kalau hari ini saya mau bilang bahwa penduduk Kota Ambon bukan 354.000, tapi 400.000 jiwa, bisa saja begitu. Karena berbagai aktivitas itu, mereka yang datang dari luar Ambon, dari kabupaten kota yang lain, untuk datang menuntut ilmu, apakah mereka terdata sebagai warga Kota Ambon? Belum tentu juga. Dan pasti semua aktivitas mereka akan menghasilkan sampah. Terkait dengan pengelolaan sampah ini, ada banyak hal yang menjadi tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah kota. Satu, sudah pasti dengan jumlah volume atau timbulan sampah yang terus meningkat. Yang kedua, pemerintah kota diperhadapkan dengan belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, baik itu armada, baik itu perwadahannya, baik itu sarana prasarana yang lain. Yang ketiga, kita diperhadapkan dengan tingkat partisipasi dan masih rendahnya kesadaran masyarakat. Dari sisi partisipasi mungkin sudah lebih baik. Kenapa? Karena seringkali kami mendapat surat dari RT, RW, dari kelompok masyarakat, dari gereja, dari masjid, yang ingin melakukan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Nah, itu kami layani. Tapi masih banyak kita yang belum sadar untuk jam buang sampah sesuai perda, sesuai perwali, itu dari jam 10 sampai jam 5 pagi. Tapi sampai hari ini banyak yang masih membuang di luar jam itu. Masih banyak ditemui titik-titik semu sampah, padahal tidak jauh dari TPS. Seharusnya masyarakat sedikit berjalan membuang langkah untuk kemudian menempatkan sampah mereka di TPS. Ya, Bapak Ibu Saudara semua, hari ini kita bicara tentang kesehatan lingkungan dalam perspektif iman Kristen. Ini juga telah dirumuskan dalam kita punya program pelayanan yang tetap berbasis kepada restoran. Tujuan daripada menjaga kesehatan lingkungan ini agar yang pertama, kita memiliki persepsi yang baik tentang ciptaan Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, itu salah satu amanat dan mandat Tuhan adalah manusia mengusahakan alam itu. Manusia diberikan tanggung jawab untuk mengusahakan, dalam pengertian memelihara, merawat, menjaga, melestarikan
dan juga mengembangkan untuk kehidupan manusia. Ini yang kalau kita tidak antisipasi dia secara baik akibat dari lemahnya persepsi kita, maka kita bikin sesuatu itu enaknya. Program pemerintah buang sampah pada tempatnya kita abaikan. Kita tunggu hujan buat di got saja. Apa yang dilakukan oleh pemerintah bagi kita semua terkait dengan penanganan sampah itu adalah cara Tuhan yang terbaik juga, supaya yang tadi dibilang itu banyak yang tidak menimbulkan efek korbannya. Salah satunya tergenangnya air, sampah tidak beraturan, dan juga kalau sampah tidak beraturan dia menimbulkan penyakit dari sisi kesehatan, dari sisi tubuh kita. Ini yang mesti kita sama-sama menjunjung tinggi, menghargai tinggi lingkungan di mana kita berada. Kita menjaga lingkungan sama dengan kita menjalankan amanat Tuhan. Kita menjaga lingkungan lebih bebas dari polusi-polusi, itu berarti kita menghindari diri dari dampak-dampak yang buruk terhadap keselamatan hidup kita. Kita mesti menjaga keselamatan hidup ini. Kalau dari perspektif lingkungan, ya makanya kita mesti melihat bahwa lingkungan itu sebagai bahagian dari ciptaan Tuhan yang mesti kita rawat secara baik. Itulah harapan bersama. Karena itu kita punya harapan-harapan dalam kaitan dengan kerjasama terkait dengan penataan lingkungan dengan pemerintah di lingkung-lingkung di sekitar kita, misalnya RT RW. Ya, itu semua cara-cara yang membebaskan kita, supaya kita membebaskan kita dari hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak membawa kenyamanan, dan tidak menimbulkan penyakit. Dan karena itu, sebagai pimpinan gereja khusus di Jemaat Shiloh ini, kami mengharapkan bahwa marilah ketong semua menjaga lingkungan di mana ketong ada, buanglah sampah pada tempat yang baik, dan rawatlah lingkungan itu, karena yang tadi dibilang bahwa lingkungan ini ciptaan Tuhan dan ciptaan Tuhan itu baik. Jangan sampai ciptaan Tuhan baik kita merusaknya, akibatnya ciptaan Tuhan sendiri menjadi rusak. Tuhan kecewa, suatu ketika alam akan menuntut kita, karena kita telah merubah sesuatu yang baik menjadi tidak baik. Dampaknya kita menjadi orang yang mengalami keburukan. Sekedar pandangan persefirman kita dapat ke gereja ini terhadap kesehatan lingkungan. Tuhan berkati kita semua. Ya, jagalah lingkungan yang baik-baik ya. Salam.